Assalamualaikum Sobat Permata. Kali ini kita ketemu lagi di acara Ngobrol Sehat bareng Permata. Penyakit stroke merupakan salah satu penyebab kematian ketiga di dunia dan merupakan penyebab kecacatan nomor 1 di dunia. Mungkin untuk lebih mengenal apa itu stroke, kita hari ini ngobrol bareng bersama dokter saraf kita yang ada di Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Beliau adalah Dokter Niken. Halo, selamat sore dok. Sore, Mak. Iya, dokter, ini kan kita untuk memberikan info-info kesehatan kepada Sobat Permata tentang apa itu penyakit stroke ya dok ya. Baik. Terus nanti faktor resikonya itu seperti apa, bagaimana cara pencegahannya. Mungkin kita akan ulas di sini ya dok ya. Baik, mungkin apa sih dok stroke itu dok? Stroke itu adalah gangguan peredaran darah yang letaknya di otak. Jadi peredaran darah itu bisa meliputi 1 pembuluh darahnya, 2 darahnya, atau 3 pompa jantungnya. Jadi dan itu terjadinya mendadak, kemudian menimbulkan kecacatan yang sementara atau menetap pada pasien. Oh gitu ya dok ya. Iya. Terus untuk faktor resikonya sendiri itu apa dok? Faktor risiko pada stroke itu sendiri dibagi menjadi 2. Satu adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah, dan yang kedua faktor risiko yang masih dapat diubah. Yang tidak dapat diubah tentu saja seperti usia, kemudian jenis kelamin, faktor genetik. Ini kita masukkan ke dalam faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Tetapi kalau faktor risiko yang masih dapat dirubah seperti misalnya pasien dengan hipertensi, pasien dengan DM, pasien dengan hiperkolesterol, atau asam uratnya tinggi, pasien dengan obesitas, dan penyebab-penyebab lain, misalnya pasien dengan yang merokok atau bahkan pasien dengan gangguan tidur. Ini penyebab-penyebab atau faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi pasien dapat terkena stroke. Oh begitu ya mungkin. Iya. Biasanya itu di usia berapa sih dok yang bisa terkena stroke itu dok? Baik, kalau untuk usia sebetulnya dulu kita mengenal pasien stroke itu pasti usianya udah 60 tahun ke atas. Iya. Nah sekarang ini yang jadi tren yang tidak baik sebetulnya. Jadi pasien stroke mulai ke usia-usia dewasa muda. Saya bahkan menemukan pasien stroke yang usianya 20-an tahun begitu ya, dan 30 tahun yang awal begitu. Dan ini semua biasanya didasari dari gaya hidupnya tidak sehat, tidur kurang, banyak begadang begitu ya Mak. Terus lebih banyak duduk daripada berolahraga, daripada bergerak. Makan makanannya juga lebih rendah serat, lebih banyak tepung-tepungan. Nah itu yang berpengaruh kenapa saat ini pasien stroke itu mengarah ke usia yang lebih muda. Itu tandanya kayaknya di saya semua dok. Saya udah malas bergerak nih dok. Berarti memang gaya hidup itu mempengaruhi banget ya dok ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, walaupun dari awalnya mereka tidak ada keturunan ya untuk memiliki riwayat misalkan kayak orang tua yang hipertensi ataupun dengan riwayat lain-lainnya, tapi kalau memang gaya hidupnya tidak teratur, bisa banget ya gitu kan untuk itu. Terus stroke itu kan suka ada yang masih bisa ditanganin sama yang tidak bisa, itu biasanya kenapa dok? Sebetulnya stroke itu ya ada beberapa jenis, ada 2 jenis secara garis besarnya. Ada stroke infark atau stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Nah pada stroke infark sendiri itu dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu. Satu kita sebut dengan transient ischemic attack. Jadi pasien mengalami gejala stroke namun sembuh dalam waktu 24 jam, tidak meninggalkan gejala sisa. Yang kedua adalah stroke complete. Jadi dari awal misalnya pasiennya kena stroke, kemudian misalnya dari awal lemah anggota gerak kanan, sampai nanti fase akut stroke itu berakhir, dia ya hanya di situ, hanya lemah anggota gerak kanan saja.
Nah, ada lagi yang ketiga adalah stroke in evolution. Jadi stroke-nya masih belum selesai. Jadi dia akan berhenti pada saat fase akut itu selesai. Misalnya awalnya pasiennya pelo, kemudian di hari kedua tambah perot, ke hari ketiga tambah lemah anggota gerak kanan misalnya, kemudian di hari keempatnya ternyata ada gangguan kebas kesemutan di anggota gerak kanan. Nah, ini kita sebut dengan stroke in evolution. Nah, pasien yang ditangani dengan cepat kurang dari waktu fase akutnya itu akan mendapatkan hasil yang akan jauh lebih baik dibandingkan pasien yang terlambat untuk ditangani. Makanya kita harus pada pasien stroke ya, yang kejar-kejaran adalah waktunya. Waktunya harus cepat, ditangani dengan baik. Mudah-mudahan pasien bisa kembali pulih, setidaknya kecacatannya dapat lebih minimal. Oh, lebih minimal ya. Iya. Nah, untuk deteksi dini awal itu gejala stroke itu dengan apa, Dok? Kalau deteksi dini pada pasien misalnya keluarga pasien awam begini ya, jadi yang harus kita lihat yang ada jadi nggak ada, yang tidak ada jadi ada, dan waktunya mendadak. Contohnya pasien ada bisa senyum, tiba-tiba nggak bisa senyum, mulutnya jadi mencong. Bisa bicara, tiba-tiba hilang suaranya. Bisa melihat, tiba-tiba salah satu matanya tidak bisa melihat. Ya. Iya. Atau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Misalnya pasien tiba-tiba tangannya bergerak. Nah, tiba-tiba, dan harus syarat pada stroke karena gangguan pada pembuluh darah, ya tiba-tiba itu. Makanya yang harus kita ingatkan terus pada pasien bahwa pasien stroke kalau sudah kita temui tanda dan gejala, segera dibawa ke rumah sakit. Itu penanganan terbaik. Penanganan terbaik. Berarti kalau misalkan ada tanda dan gejala yang seperti itu, emang kita harus langsung ke rumah sakit ya, Dok ya? Betul. Untuk penanganannya, jadi untuk menghindari gejala sisa nanti terhadap pasiennya ya? Iya. Nah, Sobat Permata, tadi sudah dijelaskan ya, sudah sama Dokter Niken, kalau misalkan penyakit stroke itu bukan berdasarkan dari keturunan kita, tapi bagaimana cara gaya hidup kita sehari-hari. Nah, di Rumah Sakit Permata sendiri kan sekarang sudah ada olahraga loh, Dok. Oh iya. Jadi tiap hari Sabtu kita itu ada olahraga, jadi biar kita warga masyarakat sekitar rumah sakit itu bergerak. Jadi emang salah satu tujuan kita yaitu mengolahragakan masyarakat di sekitar gitu kan. Terus kita juga suka ada edukasi kesehatan juga biar Sobat Permata yang ada di sekitar rumah sakit juga tahu edukasi-edukasi yang sudah diberikan sama pakar-pakarnya. Sama kita juga suka ada pemeriksaan ini, Dok, pemeriksaan gula darah gratis ya tiap acara senam itu. Jadi memang kita juga insya Allah peduli ya sama lingkungan di sekitar, karena dengan resiko penyakit stroke ini memang sangat mengerikan sekali ya buat di masyarakat ya. Betul. Gitu. Baik Sobat Permata, jika ingin berkonsultasi atau tahu lebih banyak tentang penyakit stroke atau penyakit-penyakit lainnya terkait dengan kelainan saraf, itu bisa konsultasi langsung dengan Dokter Niken di Rumah Sakit Permata Gunung Putri. Untuk jadwal prakteknya kapan aja, Dok? Senin sampai dengan Jumat pukul 1:30 sampai 3:30. Nah, oke, baik ya. Sudah tahu jadwal Dokter Niken. Jadi nanti jangan ditunggu-tunggu kalau memang ada gejala-gejala tersebut tadi yang sudah disebutkan. Mungkin nanti kita akan ketemu dengan Dokter Niken lagi dengan topik yang lain ya, Dok ya. Oke, Dok. Baik, nanti kita ketemu lagi dengan Dokter Niken di topik yang lain. Untuk kali ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.